Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Izin berkenan diri. Taruna Muda Politeknik Ilmu Masyarakatan Angkatan 57, nama Noval Dani, STP 5087, Prodi Teknik Masyarakatan C. Izin Bapak. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pokok filsafat. Konsep pokok filsafat. Yang pertama, etimologi filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia terjadi dari kata philo dan sophia. Philo artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat boleh diartikan cinta kepada kebijaksanaan atau ingin mengerti secara mendalam. Pengertian filsafat, keinginan untuk memperoleh kebijaksanaan dengan berbagai usaha yang dapat dilakukan, berbagai metode atau cara yang dapat ditemukan, berbagai sumber bahan kajian yang dapat diselidikinya, serta berbagai target hasil usaha yang diharapkannya. Asal mula filsafat, ada 4 hal yang mendasari kemunculan filsafat sendiri, yaitu 1. Ketakjuban. Awal kelahiran filsafat ialah tahun Masehi. Pada mulanya, manusia takjub memandang benda-benda aneh di sekitarnya. Lama-kelamaan, ketakjuban semakin terarah pada hal-hal yang lebih luas dan besar, seperti perubahan dan peredaran bulan, matahari, dan sebagainya. 2. Ketidakpuasan. Ketidakpuasan membuat manusia terus-menerus mencari penjelasan yang lebih pasti dan meyakinkan, dan berpikir secara rasional. Akibatnya, akal budi semakin berperan. 3. Hasrat bertanya. Pertanyaanlah yang membuat manusia melakukan pengamatan, penelitian, dan penyelidikan. Dengan ketiga hal itu, yang menghasilkan penemuan-penemuan baru yang semakin memberkahi manusia. 4. Adalah keraguan. Pertanyaan pada hakikatnya merupakan suatu aporia, yaitu keraguan atau ketidakpastian dan kebingungan. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh seseorang sesungguhnya karena masih meragukan kejelasan dan kebenaran dari apa yang telah diketahui. Sifat dasar filsafat. 1. Berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. 2. Berpikir secara radikal. Bagi seorang filsuf, hanya apabila akar realitas itu telah ditemukan, segala sesuatu yang bertumbuh di atas akar itu akan dapat dipahami. 3. Berupaya mencari asas. Mencari asas pertama berarti juga berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi atau inti realitas. Menemukan esensi suatu realitas berarti realitas itu dapat diketahui dengan pasti dan menjadi jelas. 4. Memburu kebenaran. Kebenaran filsafat tidak pernah bersifat mutlak dan final, melainkan terus bergerak menuju kebenaran baru yang lebih pasti. 5. Berusaha memperoleh kejelasan. Berupaya mendapatkan kejelasan dan penjelasan mengenai seluruh realitas. Tanpa kejelasan, filsafat pun akan menjadi sesuatu yang mistik, serba rahasia, kabur, gelap, dan tak mungkin dapat menggapai kebenaran. Objek filsafat. Objek filsafat sendiri terbagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. 1. Objek material, yaitu segala sesuatu yang ada atau mungkin ada, baik yang konkret maupun yang abstrak. 2. Objek formal, yaitu sifat penelitian yang mendalam, tidak hanya sebatas penelitian yang sebatas empiris, tapi dapat dipikirkan secara logis. Metode filsafat. 1. Deduktif, pemikiran dari sesuatu yang umum kepada yang khusus. 2. Induktif, pemikiran dari sesuatu yang khusus kepada yang umum. 3. Dialektika, pemikiran yang bergerak atas dasar tesis, antitesis, dan sintesis. Peranan filsafat. 1. Filsafat sebagai pendobrak. Filsafat mendobrak pintu yang tembok tradisi yang sakral dan tidak boleh diganggu gugat atau dipersoalkan. 2. Filsafat sebagai bebas. Filsafat membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan kebodohan. 3. Filsafat sebagai pembimbing. Filsafat membimbing manusia untuk berpikir secara rasional, luas, dan lebih mendalam, dan universal, serta menemukan esensi suatu permasalahan. Cabang filsafat. Cabang filsafat yaitu 1. Epistemologi, membahas pengetahuan, asal-usul, jenis, batas, metodologi, dan bentuk. 2. Metafisika, membahas hakikat fundamental mengenai keberadaan, kenyataan, dan realitas. 3. Logika, membahas kecakapan dalam berpikir secara teratur, lurus, dan tepat. Etika, membahas moral tindakan manusia itu baik, buruk, dan benar, salah, mempersoalkan bagaimana seharusnya manusia bertindak. 5. Estetika, membahas keindahan, bagaimana terbentuknya keindahan, dan bagaimana dapat disadari dan dirasakan oleh manusia. Lalu materi yang kedua adalah filsafat ilmu pengetahuan. 1. Definisi. Usaha pembahasan secara filosofis terhadap ilmu. 2. Pengetahuan objek material. Sasaran pembahasan. 3. Ilmu pengetahuan. Objek formalnya pendekatan, cara, dan sudut pandang pembahasan. Landasan pembahasan filosofis terhadap ilmu pengetahuan yakni 1. Ontologis, menganalisis objek material, ciri khas, lingkup, dan target dari ilmu pengetahuan epistemologis. 2. Epistemologis, menganalisis proses, cara kerja, langkah, metode, dan sarana relevan yang digunakan dari ilmu pengetahuan aksiolog. 3.
Aksiologis, menganalisis penerapan hasil temuan yakni nilai-nilai dari ilmu pengetahuan seperti nilai kebenaran dan nilai kegunaan. Hakikat pengetahuan, segenap hasil dari kegiatan mengetahui berkenaan dengan sesuatu objek, misalnya pengetahuan tentang benda, tumbuhan, binatang, manusia, dan sebagainya. Kelompok pengetahuan terbagi menjadi 3, yaitu pengetahuan sehari-hari, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filosofis. Konsep ilmu pengetahuan, pengetahuan ilmiah. Ilmu pengetahuan ilmiah menghasilkan kebenaran pengetahuan yang lebih dipercaya karena menggunakan usaha kritis, logis, sistematis, objektif, dan metodis, sehingga bisa diandalkan dan berguna dalam lingkup lebih luas dan jangka waktu yang lama. Ciri-ciri ilmu pengetahuan. 1. Sebagai proses, ilmu pengetahuan secara nyata dan khas adalah suatu perbuatan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan tersebut bukan suatu aktivitas tunggal, melainkan suatu rangkaian aktivitas sehingga merupakan suatu proses yang bersifat rasional, kognitif, dan teleologis. Rasional, menggunakan kemampuan pikiran nalar. Kognitif, berkaitan hal mengetahui dan pengetahuan. Teleologis, mengarah pada mencapai tujuan tertentu. 2. Sebagai prosedur penelitian sebagai rangkaian aktivitas mengenai proses tertentu, yakni serangkaian cara dan langkah dengan suatu pola tertentu, yaitu metode ilmiah. 3. Sebagai produk dan proses dan prosedur. Pada akhirnya keluar produk yang berupa pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah dapat dibaca dalam buku-buku pelajaran, majalah-majalah atau jurnal-jurnal ilmiah, dan pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh ilmuwan dalam perkuliahan atau pertemuan ilmiah. Objek kegiatan ilmiah. 1. Kegiatan berpikir ilmiah merupakan kegiatan berpikir objektif, yaitu kegiatan berpikir yang terarah pada suatu hal yang menjadi bahan atau objek pemikirannya. Tujuan kegiatan ilmiah. Tujuan kegiatan berpikir atau ilmiah ini adalah untuk memperoleh jawaban dan penjelasan yang mendalam serta semakin luas dalam kaitannya, kebenarannya yang dapat diandalkan sebagai jawaban berbagai persoalan yang dihadapi manusia. Sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Teori kebenaran. 1. Kebenaran korespondensi. Kebenaran adalah persesuaian antara apa yang dikatakan dengan kenyataan. 2. Kebenaran koherensi. Kebenaran ditemukan dalam kesesuaian antara pernyataan atau proposisi baru dan proposisi yang sudah ada sebelumnya dan telah diakui kebenarannya. 3. Kebenaran pragmatis. Kebenaran sama artinya dengan kegunaan. Jadi pernyataan atau hipotesis yang benar adalah yang berguna. 4. Kebenaran performatif. Suatu pernyataan dianggap benar kalau pernyataan itu menciptakan realitas. Lalu untuk materi yang ketiga adalah sejarah dan paradigma penghukuman. Punishment atau penghukuman dapat didefinisikan sebagai pengenaan beberapa bentuk perampasan kebebasan, sumber daya, atau bahkan nyawa yang disahkan oleh negara terhadap seseorang yang dihukum secara adil karena pelanggaran hukum pidana. Bentuk penghukuman. Macam-macam bentuk penghukuman yaitu 1. Pembalasan, 2. Ganti rugi, 3. Pidana mati, 4. Pembayaran uang tebusan atau uang damai. Paradigma penghukuman di sini maksudnya yakni pelaksanaan hukuman penjara berdasarkan sistem Pennsylvania dan Auburn serta sistem nilai dan progresif. Solitary system atau sistem Pennsylvania. Orang-orang yang menjalani pidana ditempatkan dalam sistem sel secara perorangan, one man one cell, sendirian dalam sel siang dan malam sampai selesai menjalani masa pidananya tanpa melakukan apapun. 2. Silent system atau sistem Auburn. Orang-orang yang menjalani pidana ditempatkan dalam selnya masing-masing pada malam hari, namun dapat melakukan pekerjaan, menghirup udara, berjemur, makan bersama di siang hari, namun tidak boleh berbicara satu sama lain, kaki di lantai sebelah. 3. Mark system atau sistem nilai. Orang-orang yang menjalani pidana diberikan suatu penilaian perilaku yang bersangkutan demi kebaikan diri mereka sendiri setelah selesai menjalani pidana. 4. Progressive system atau sistem Irlandia. Narapidana yang sudah menjalani 3/4 masa pidananya dapat dibebaskan dari penjara dengan persyaratan ditempatkan pada suatu parole. Lalu materi yang keempat adalah tujuan dan rasionalitas penghukuman. Menurut Profesor Sudarto menyebutkan bahwa pemidanaan merupakan anonim dari penghukuman, yang artinya menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Pemidanaan merupakan suatu mekanisme hukum yang memiliki tujuan tertentu. Tujuan pemidanaan. Yang pertama, absolute atau retributive theory. Tujuan pemidanaan untuk memberikan pembalasan dan mengembalikan keuntungan bagi masyarakat atau negara. 2. Deterrence theory. Pelaku kejahatan sebagai orang bersalah yang harus diberikan penjeraan, sehingga tujuan pemidanaan agar pelaku
pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan mencegah terjadinya tindak pidana di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, relatif atau rehabilitation theory. Pelaku kejahatan sebagai orang yang harus ditolong karena adanya penyakit sosial atau kejiwaan atau penyimpangan, sehingga tujuan pemidanaan untuk mereformasi atau memperbaiki atau membina pelaku. Rasionalitas penghukuman bagi menjadi 3, yaitu pembalasan, penjaraan, dan rehabilitasi atau reformasi. Masing-masing rasionalitas memiliki tujuannya, yaitu pembalasan bertujuan untuk pembalasan dendam, penjaraan bertujuan untuk menciptakan efek jerah pada pelaku dan gentar pada masyarakat, rehabilitasi atau reformasi bertujuan untuk perubahan individu. Sekian yang dapat saya sampaikan.